Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Delia dari NPM 21120111128. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Siti Hasanah dalam mata kuliah hukum perdata. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang syarat sah perjanjian. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyimak video saya dari awal hingga selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian, yaitu yang pertama adanya kesepakatan para pihak. Dalam membuat suatu perjanjian, Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud ini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Contohnya, si pembeli menyepakati perjanjian jual beli lahan sawit atas dasar paksaan oleh para pihak penjual atau pihak yang lain. Memaksa adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut. Itu artinya perjanjian tersebut bisa dibatalkan di mata hukum. Yang kedua yaitu kecakapan para pihak. Istilah kecakapan ini dimaksud adalah hal ini para pihak berwenang untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah yang A, belum dewasa. Kategori yang dinyatakan belum dewasa yaitu bagi mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Contohnya yaitu seorang anak yang berusia 8 tahun, mereka tidak dapat membuat suatu perjanjian dengan orang lain. Yang B itu mereka di bawah pengampunan. Seorang yang berada di bawah pengampunan yaitu mereka dalam keadaan mental atau pikirannya yang matang, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa, yaitu berdasarkan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang berada di bawah pengampunan, orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, mereka memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu membantu keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebihan. Jadi orang-orang yang seperti inilah mereka juga tidak diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian. Nah, yang ketiga itu adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Tentunya objek tersebut tidak dapat berupa barang ataupun bentuk fisik, juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Contohnya itu di dalam suatu perjanjian jual beli, misal saya merekomendasikan untuk menjual mobil Toyota Agya berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Anda dengan harga 115 juta rupiah. Dalam perjanjian saya secara jelas menyatakan barang yang akan dijual beserta jenisnya, harga hingga ciri-ciri tersebut sama. Nah, di situ berarti yang menjadi objek suatu perjanjian adalah mobil Toyota Agya berwarna hitam. Nah, yang keempat adanya sebab kausa yang halal, berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat suatu perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah karena dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan norma kesusilaan dan ketertiban sendiri. Ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana tempat perjanjian tersebut dibuat. Contohnya itu ketika seseorang berjanji untuk membunuh orang lain, hal ini menyebabkan pembunuhan orang lain dilarang oleh undang-undang perjanjian tersebut tidak sah. Terus akibat hukum jika melanggar syarat sah perjanjian, syarat subjektif ialah satu, adanya kesepakatan, yang kedua adanya kecakapan, yang ketiga para pihak. Apabila syarat subjektif cacat atau tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat objektif ialah adanya objek atau hal
Apabila syarat objek tersebut cacat atau tidak terpenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum. Nah, itulah keempat syarat perjanjian yang harus Anda penuhi ketika ingin membuat suatu perjanjian.